Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Dukun yang berduel dengan Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Kasrun, seorang dukun santet yang telah meniduri banyak wanita. Dengan mengaku bisa memberikan ilmu pengasihan, dukun Kasrun menggendam para wanita agar rela melayani nafsu bejatnya. Ada beberapa wanita yang ditiduri sang dukun itu kini telah hamil. Dan Gus Nur Samsun datang untuk memintakan pertanggungjawaban dari sang dukun. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam misi Gus Nur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Ya nuwun. Oh, permisi. Permisi, Bapak. Selamat malam. Malam. Ada perlu apa? Saya mau cari Mbah Kasrun. Saya sendiri. Oke. Saya izin mau silaturahim, bisa? Mohon maaf saya bawa kamera. Bisa saja, tapi kenapa malam-malam datang ke sini? Oh, kok Mbah Kasrun ini asli orang Jawa atau bukan sih? Saya orang Jawa, tapi saya lama di Papua. Oh, lama di Papua dari sejak kecil. Oh, saya mau minta tolong sama Mbah Kasrun. Minta tolong apa? Biasa Mbak, urusan ini kan nggak enak dilihat tetangga-tetangga Mbak. Saya mau minta tolong. Kita masuk supaya tetangga tidak terganggu. Oh, oke. Ada masuk? Oke. Kasih mati kamera itu. Oh, Sahabat yang berbahagia, kisah ini bermula dari informasi beberapa perempuan yang datang dan bercerita kepada Gus Nur Samsun, yang mana perempuan itu mengatakan bahwa mereka telah ditipu oleh seorang dukun. Dukun tersebut bernama Mbah Kasrun, yang mereka kenal sebagai ahli santet dan pengasihan. Yaitu ketika para perempuan itu datang meminta ilmu pengasihan kepada sang dukun untuk alasan pekerjaannya. Ternyata mereka malah merasa ditipu oleh sang dukun. Sang dukun mengaku bisa mengabulkan keinginan mereka jika bersedia melakukan syarat ritualnya. Dan syarat ritual tersebut adalah melakukan hubungan bersetubuh dengan sang dukun. Dan entah apa sebabnya, mereka menerima saja permintaan dari dukun Kasrun itu. Sehingga dengan rela hati, mereka bersedia melayani nafsu bejatnya. Berkali-kali mereka melakukan hubungan terlarang tersebut dengan sang dukun. Sehingga kemudian, ada yang kemudian hamil di antara mereka. Setelah itulah perempuan tersebut kemudian tersadar atas perbuatannya. Akan tetapi ketika sang perempuan ingin meminta pertanggungjawaban, dukun Kasrun tak bersedia melakukannya. Para perempuan itu telah merasa tertipu dan bersedih. Dan di saat itulah mereka kemudian datang untuk meminta bantuan kepada Gus Nur Samsun. Perempuan tersebut berharap Gus Nur Samsun meminta pertanggungjawaban sang dukun, juga agar menghentikan kejahatannya. Dan sebab itulah Gus Nur Samsun kemudian mendatangi dukun Kasrun itu ke rumahnya. Gus Nur Samsun mencoba untuk memenuhi permintaan tolong dari para perempuan tersebut. Dan untuk menjalankan misinya, Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Jepri, yang adalah teman dari para perempuan yang dihamili oleh dukun Kasrun. Dan tujuannya
adalah untuk meminta dukun Kasrun agar bertanggung jawab atas perbuatannya. Akan tetapi, dukun Kasrun tetap tidak bersedia bertanggung jawab. Dukun Kasrun beralasan bahwa tidurnya sang para perempuan dengan dirinya adalah atas suka sama suka. Perempuan tersebut dengan rela hati menerima, maka dia dengan senang hati pula untuk memberikannya. Hal tersebut adalah sudah konsekuensi jika mereka datang untuk meminta bantuan kepadanya. Dan mereka harus ikhlas menerima konsekuensi dari permintaannya itu. Tentunya Gus Nur Samsun sangat marah dengan alasan sang dukun yang merasa tidak bersalah tersebut. Sehingga Gus Nur Samsun harus menggunakan caranya untuk memaksa sang dukun. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam misi Gus Nur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Saya mau ngobrol penting, Mbah. Saya ada kawan. Katanya ada jumpa sama Mbah Kasrun. Sudah beberapa kali, kalau tidak salah sudah ada 6 kali. Nah, yang pertama sahabat saya namanya Fitri. Yang kedua sahabat saya namanya Arini. Yang ketiga sahabat saya namanya Dila Puspitasari, Mbah. Yang keempat sahabat saya namanya Susi Similikiti, Mbah. Terus ada hubungan apa dengan saya? Mereka berempat datang ke sini sudah 6 kali, katanya dijanjikan untuk sukses, dijanjikan untuk bisa cepat berkarir, karirnya cepat melunjak. Nah, tetapi sama Mbah Kasrun katanya diajak tidur. Ya itu sudah konsekuensinya. Siapa yang mau minta kekayaan, minta apa, harus tidur dengan saya. Karena itu permintaan dari nenek moyang. Terus apa urusannya dengan Anda? Nah, masalahnya gini, Mbak. Salah satu di antara mereka berempat itu sekarang hamil, Mbak. Katanya sudah datang ke sini minta pertanggungjawaban, Mbak. Oh, itu tidak tanggung jawab saya. Itu di luar ranah saya. Nah, kan yang menghamili, Mbak. Karena mereka mau. Kalau mereka tidak mau juga saya tidak paksa. Oh, Tidak ada unsur paksaan. Mereka mau sukses harus tidur sama saya dan itu tidak ada paksaan. Sekarang siapa yang salah? yang salah ya sampean. Ya mereka yang salah. Ya sama-sama salah. Ya, makanya kalau tidak mau jangan salah. Berarti sampean salah kan? Saya tidak salah. Loh, gimana katanya tadi makanya? Jadi kan sampean juga ikutan salah karena sampean melakukan hubungan gini-gini. Saya sudah bilang kalau mereka mau sukses mereka harus tidur dengan saya, itu permintaan dari mereka. Mereka siapa? Mereka Siapa mereka yang itu? tidak terlihat. Nah, itu bohong atau enggak itu? Saya nggak tahu. Yang Nah. penting mereka sering ketemu sama saya. Sekarang saya mau tanya, makhluk gaib itu yang sampean ceritakan itu beneran ada nggak? Ada. Menyuruh sampean melakukan hubungan kikuk-kikuk nggak? Mereka cuma bilang kalau ada yang meminta kaya suruh tidur karena saya masuk ke dalam dirinya. Nah, itu jin, Mbah, menyesatkan, Mbah, namanya, Mbah. Itu setan menyesatkan. Eleng, Mbah, eleng. Saya tambah pusing kepala saya kalau begini. Mending pulang daripada sebelum saya marah. Loh, marah tinggal marah, saya nggak akan pulang kalau sampai belum mau bertanggung jawab. Ayo, Mending kita apa? ilmu aja supaya kamu tahu. Ya ayo silahkan. Aku jadi gregetan sama orang-orang yang sok-sokan kayak gini. Saya juga gregetan sama sampean. Gregetan apa? Kan saya tidak kenal sampean, tapi sampean datang-datang langsung interogasi saya kayak polisi. Nah, saya kan memang kewajiban saya kayak gini, Mbah. Wah, itu bukan kewajiban sampean. Saya nggak kenal sampean nggak kenal saya. Kenapa kamu urusin hidup saya? Sampean harus bertanggung jawab. Saya tidak mau. Terus mau kamu apa sekarang? Sampean kan katanya dukun, punya ilmu dari Papua. Saya penasaran, saya belum pernah menjajal ilmu dari Papua itu. Ayo, monggo. Ya udah, silakan. Duluan. Oh, enggak bisa. Kan sampean kan tuan rumah. Ayo. Kamu yang datang ke sini, jadi kamu menantang saya. Hmm. Ayo kamu serang saya duluan kalau kamu berani. Kalau menantang. Loh, saya tidak mau melukai sama orang, Mbah. Saya tidak akan terlukai. Sampai tidak akan terlukai. Ya, Yang benar. benar. Sehebat apa sih ilmu Papua itu? Ya sudah, coba dulu. Nggak usah bicara, diuji dulu baru dipuji adik. Mbah, ilmu itu miliknya Allah, jangan sombong. Saya tidak sombong. Oh, kasih paham, Gus. Hati-hati lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke juga. Aku juga boleh. Berguru di mana kamu? Oh, saya nggak pernah berguru di mana-mana, Mbah. Saya itu anak kecil, Mbah.
Saya hanya ngaji. Saya ingin tahu siapa guru kamu. Guru saya itu hanya mengikuti apa yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa itu? Ya, kanjeng Nabi Muhammad itu adalah junjungan kami para muslimah. Itu. Jadi pedoman kami, junjungan kami, patokan kami, kiblat kami ya kepada Rasulullah. Nabi kekasih Allah yang benar-benar dicintai oleh Tuhan, yaitu Rasulullah. Saya tidak kenal. Saya tidak kenal. Mana mau kenal, orang otaknya mesum. Saya bukan otak mesum. Saya tidur sama mereka itu atas keinginan mereka. Kenapa ketawa? Boleh. Di Papua nggak ada ilmu kayak gini, Bang? Saya tidak tahu. Yang penting saya tidak pernah belajar ilmu tanpa yang diajarin sama nenek moyang saya. Sampai sebelum ketemu sama saya pernah berantem nggak sama orang? Berantem ilmu kayak gini? Nggak ada yang berani sama saya. Oh, nggak ada yang berani. Lihat muka saya saja semua orang sudah lari. Oh gitu, Mbak. Ya. Kenapa? Mukanya kayak babi, Mbak? Saya bisa membunuh orang dalam jangka waktu 1 hari atau 2 hari kalau saya mau. Caranya bagaimana? Rahasia saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayak gini ya rasanya ilmu dari Papua ya? Belum tahu ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz bicara yang seperti itu, saya pusing. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa la Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kepalaku pusing. Ini orang ini bukan sembarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pungkasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun sifatin cahya agung cahya mulia sifatin Allah. Nurku hiya nur Muhammad rupaku amat demi jaga gede. Jaga cilik saya dan kersa saya dan sabda dadi sak kersa Allah berkah kalimah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah, Allah, Allah. Kau kurang ajar sama saya, aku belum tahu saya punya ilmu ya. Ini orang hebat ini. Belum tahu saya punya ilmu. Mas, hati-hati. Ini saya sudah pungkasan tapi enggak. Wah, nenek moyang. Tapi enggak, ini enggak mempan. Menyangka orang ini. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. datanglah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mohon keagunganmu dan La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan semua ilmu. Wahai junjunganku, bantulah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluarkan ajian perut mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah aku caci fatin sayang jangan sifat dan aku yang rahmat berkah dengan jagat kiri jagat jelas saya dan kerso saya dan sabda tidak kerso Allah berkah kalimah la haula wala quwwata illa billah. Anak, berhenti. Saya tidak mau ribut. Kenapa? Saya menyerah, anak. Menyerah kenapa? Saya tidak mau terluka. Jadi saya menyerah. Gini saja. Saya mau ikut kau punya ajaran. Oke, alhamdulillah. Tapi dengan satu syarat. Apalagi Saya punya syarat? masalah itu jangan dibawa kemana-mana, tutup di sini. Saya tidak. Janji. Saya tidak akan melakukan lagi. Tapi sampai tetap harus bertanggung jawab kepada perempuan itu. Tidak apa-apa. Nanti saya menikah dengan dia. Janji. Saya janji. Dan sampai harus mengikuti ajaran yang saya anut secara sukarela. Tidak ada paksaan. Saya ikut. Tadi sampai sudah mengatakan itu. Tadi sampai udah janji. Lain, saya capek. Selama ini saya tidak pernah dikalahkan. Oke. Jadi ternyata masih ada orang yang punya ilmu lebih tinggi daripada saya. Saya tidak punya ilmu. Itu bukan ilmu saya tadi. Kalau begitu saya minta Mas ajar saya supaya saya bisa kembali ke jalan yang benar. Oke. Saya akan bantu kita saling belajar. Tidak ada. Tapi saya minta Minta apa? urusan saya, masalah saya jangan sampai diketahui orang banyak karena itu aib buat saya. Oke. Saya akan menjaga rahasia itu. Tetapi ingat, dikala nanti sampean sudah berikrar untuk masuk ke dalam agama saya sukarela, sampai tadi yang meminta, saya tidak memaksa, sampai sendiri yang Saya bilang. orang jahat, tapi saya tidak pernah berdusta. Itu satu kelebihan saya. Kejahatan sampean harus sampean lebur, harus sampean tinggalkan, sekarang harus berbuat yang lebih baik. Kalau tidak, ini saya baru sendirian. Saya berjanji. Selama ini, selama saya hidup kecil sampai besar, saya memang orang nakal, orang jahat, tapi saya tidak pernah berdusta sekalipun sama orang. Sampean tadi mengatakan selama ini tidak ada yang pernah mengalahkan sampean, tidak ada yang menandingi ilmu sampean. Ingat, barusan itu bukan saya yang mengeluarkan kemampuan, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kami yang Maha Esa. Kalau begitu kenalkan saya sama beliau. Saya akan mengenalkan dengan cara sampean harus berikrar sukarela, sampean tidak ada paksaan, ilmu harus saya buang, ilmu jahat ini, supaya sampean tidak berbuat jahat lagi. Saya siap. Bersediakah? Saya bersedia. Terjadi pertarungan yang sangat hebat Gusnur Samsun dengan Dukun Kasrun. Dengan ilmu yang dimilikinya, mereka berusaha saling menyerang dan menghancurkan. Dan tampaknya, ilmu dukun dari Papua itu cukup luar biasa. Gusnur Samsun cukup merasa kewalahan. Sehingga pada akhirnya, Tuhan menunjukkan kuasanya. Ketika Gusnur Samsun mengeluarkan sekuat tenaga ilmu pamungkasnya, Gusnur Samsun akhirnya bisa mengalahkannya. Dukun Kasrun kemudian menyerah dan bersedia bertobat atas semua perbuatan bejatnya. Bahkan, dia juga bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.